Assalamualaikum anak-anak Ustadz yang soleh-soleha yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Meskipun kita masih belajar online ya nak, disebabkan daerah kita, khususnya Kota Payakumbuh, belum lagi terbebas dari ancaman COVID-19. Tetapi Ustadz yakin kita tetap semangat dalam belajar, maka arti dari belajar itu dapat kita maknai. Oke, soleh dan soleha yang Ustadz banggakan, hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Antum tahu kan, bulan Zulhijjah itu adalah salah satu bulan di tahun Hijriah. Dan yang paling penting pada bulan Zulhijjah ini ada hari besar, hari raya bagi kita umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Kenapa dikatakan hari raya Idul Adha adalah hari raya besar bagi kita? Disebabkan karena pada hari raya itu umat Islam sedunia berkumpul dalam satu tempat, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, melaksanakan ibadah haji. Sehingga hari raya Idul Adha juga dikenal dengan hari raya haji. Kenapa hari raya Idul Adha dikatakan hari raya besar bagi umat Islam dan bahkan lebih besar sesungguhnya daripada hari raya Idul Fitri? Itu juga disebabkan karena pada hari raya Idul Adha kita melakukan penyembelihan hewan kurban, kemudian kita bagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Pada waktu itu penyembelihan ini dilakukan tidak hanya satu hari loh nak, bisa kita lakukan selama 4 hari. Selain tanggal pelaksanaan hari raya, kemudian ada 3 hari setelahnya, yaitu disebut dengan hari tasyrik. Dan pada hari raya Idul Adha ini ada satu hal yang perlu untuk kita lakukan, yang amalannya sangat banyak, yaitu melakukan sholat sunnah hari raya Idul Adha. Untuk pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha inilah yang akan kita pelajari pada saat sekarang. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu kita laksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Tahun 2020 ini 10 Zulhijjah bertepatan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Maka untuk itu kita nanti akan melaksanakan sholat Idul Adha-nya bersama-sama. Khusus bagi anak-anak Ustadz yang berada di daerah yang memang belum diizinkan untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di masjid atau di lapangannya, maka boleh dilakukan di rumah saja. Nanti yang menjadi imam adalah ayahnya, kemudian menjadi makmum bunda dan antum semua. Sedangkan bagi anak-anak Ustadz, soleh dan soleha lainnya yang sudah bisa melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan, maka kita laksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pengurus masjid di tempat kita. Namun perlu ya untuk anak-anak Ustadz perhatikan, karena kita masih dalam kondisi COVID-19, maka harus tetap kita patuhi protokol COVID-nya. Harus memakai masker, harus sering-sering cuci tangan, kemudian membawa hand sanitizer ke tempat kita melaksanakan sholat. Oke, soleh-soleha, selanjutnya kita coba pelajari ya, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha. Pertama, hukum sholat sunnah Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Maka kita usahakan untuk datang ke masjid atau ke lapangan sebagaimana tempat dilaksanakannya. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, kita membaca niat, karena semua amalan yang kita lakukan itu nanti berdasarkan niat yang kita baca. Niatnya boleh di dalam hati, boleh juga kita lafazkan. Untuk melafazkan boleh dengan bahasa Arab, boleh juga dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Contoh niatnya ya, sengaja aku sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala.
Kemudian setelah kita berniat, kita mengucapkan takbiratul ihram, takbir pertama. Setelah itu kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, dalam sholat Idul Adha ada namanya takbir tambahan atau takbir zawaid. Pada rakaat pertama, takbir tambahannya itu sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah melakukan takbir 7 kali, kemudian mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi lebih diutamakan membaca surat Al-A'la. Setelahnya ruku, sujud, sebagaimana kita melakukan sholat wajib lainnya. Seterusnya kita naik pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua, soleh-soleha perhatikan ya. Kalau di rakaat pertama tadi tambahan takbirnya 7 kali, maka pada rakaat kedua takbir tambahannya sebanyak 5 kali. Setelah kita takbir tambahan 5 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan lebih diutamakan membaca surat Al-Ghasyiyah, yang tentu anak sudah paham dan hafal surat itu karena kita sudah belajar di sekolah. Sampai nanti ruku, sujud, dan diakhiri dengan salam seperti kita melakukan sholat wajib lainnya. Oke, soleh dan soleha, itulah tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha. Ustaz kira itu saja ya, dan antum insyaallah sudah paham, dan nanti jangan lupa kita pergi bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan yang ada di sekitar kita. Terakhir, Ustadz dan Ustazah yang ada di SDIT Madani Islamic School Payakumbuh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.